Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rosida dengan NIM 23058105. Asal prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial BELA. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Leni Marlina SSMA. Yang mana pada bisnis plan yang saya buat ini saya mengangkat bisnis mengenai makanan atau kuliner dengan judul yaitu Hot Pangsit Oyeng dan es tibisel yaitu es timun biji selasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya membuat bisnis ini, karena salah satu kunci sukses memulai usaha yaitu dengan adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi komersial yang tinggi di dalam sebuah bisnis plan atau perencanaan bisnis yang matang dan realistis. Adapun jenis usaha yang akan dijalankan lebih jika ditindaklanjuti dengan menuangkan ide-ide tersebut dan dalam tulisan sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak lainnya. Jadi dalam memulai sebuah usaha itu kita harus membuat plan atau rancangan usaha yang akan kita buat ke depannya. Yang mana pada plan bisnis ini saya mengembang yang bisnis yang amat saya yang saat ini berkembang sangat pesat adalah bisnis makanan dan minuman yang sangat banyak digemari oleh generasi Z. Bisnis makanan dan minuman yang sedang berkembang di generasi Z adalah ide bisnis yang menarik dan berpotensi. Generasi Z merupakan generasi yang menghargai autentisitas dan transparansi, sehingga penting untuk menekankan kualitas sebagai bagian dari bisnis makanan. Dan adapun tujuan dari saya membuat produk ini yaitu memberikan alternatif makanan dan minuman yang lezat, segar, yang dapat dikonsumsi berbagai kalangan, memperbanyak varian pangsit, oyeng, dan es tibisel yang unik dan lezat, mempertahankan kualitas dan cita rasa pangsit oyeng dan es tibisel, memberikan peluang bagi kami untuk mendapatkan keuntungan melalui usaha ini. Dan adapun manfaat yang dapat diperoleh dari produk ini yaitu pertama, untuk memperoleh keuntungan yang optimal sehingga menjadikan usaha bisnis yang layak digunakan dalam jangka panjang, dapat menambah wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran, melatih jiwa entrepreneurship. Dan adapun metode pelaksanaan, gambaran umum produk. Hot Pangsit Oyeng adalah produk makanan yang terbuat dari kulit pangsit yang tipis dan elastis, diisi dengan berbagai macam bahan seperti daging, ayam suwir, sosis, bakso, dan berbagai bahan lainnya. Kulit pangsit merupakan bagian luar dari hot pangsit oyeng yang terbuat dari adonan tepung terigu yang tipis dan elastis. Kulit pangsit ini biasanya digulung dan diisi dengan berbagai bahan isi dari hot pangsit oyeng. Dan adapun berbagai macam varian rasa, mau yang sedang, pedas, dan tidak pedas, sesuai dengan selera dari konsumen. Yang mana hot pangsit oyeng biasa disajikan berdampingan dengan saus cabai, tomat, menambahkan cita rasa dan tekstur yang berbeda dan meningkatkan pengalaman makan. Hot pangsit bisa disajikan dalam bentuk kemasan. Kemasan juga bisa berupa kemasan yang bisa dibawa pulang dan makan di tempat. Dan gambaran dari es timun biji selasih adalah minuman segar yang terdiri dari campuran minum biji selasih, air perasan jeruk, gula, dan es. Yang mana
timun yang mana timun yang sudah dibuang bijinya diserut dengan menggunakan serutan keju atau pemarut khusus untuk timun, dan dicampur dengan air perasan jeruk yang mana menambahkan cita rasa asam yang membuat kesegaran pada minuman es timun tersebut. Dan minuman ini juga sering disajikan dengan hiasan seperti hiasan timun, hiasan jeruk nipis yang memberikan tampilan yang menarik. Es Tibisel adalah pilihan yang populer untuk dinikmati di cuaca panas karena kesegarannya yang alami dan kombinasi rasa yang seimbang antara manis, asam, dan segar. Adapun gambaran dari hot pangsit oyeng dan es Tibisel seperti yang dapat kalian lihat, dan adapun visi misi dari keduanya yang mana menjadikan pangsit oyeng dan es Tibisel sebagai hidangan khas yang dicintai oleh masyarakat dengan kualitas rasa ciri khas yang menarik. Misinya yaitu menghidangkan pangsit oyeng dan es Tibisel dengan cita rasa lezat terjamin kualitasnya, menyediakan hidangan pangsit oyeng dan es Tibisel dengan harga yang terjangkau, dan memberikan pelayanan cepat ramah kepada setiap pelanggan. Adapun potensi usaha, yang mana potensi usaha hot pangsit dan es Tibisel cukup menjanjikan karena beberapa alasan berikut. Kombinasi hot pangsit dan es Tibisel menawarkan varian produk yang menarik bagi pelanggan. Keduanya adalah produk makanan yang ringan, menyegarkan yang dapat dinikmati pada berbagai waktu suasana. Minuman segar seperti es Tibisel semakin populer karena permintaan yang makin tinggi dan sebagai minuman yang sehat dan rendah kalori. Begitu juga dengan pangsit, yang mana makanan ringan yang disukai oleh masyarakat. Adanya potensi pasar yang besar untuk kedua produk ini. Dan adapun teknik pelaksanaan, yaitu menyediakan alat-alat untuk memasak dan bahan-bahan seperti ayam, timun, saus, bakso, dan bahan lainnya. Dan adapun langkah-langkah pembuatan, seperti langkah pembuatan hot pangsit, menyediakan semua bahan dan dipotong sesuai ukuran dan takaran yang sudah ditetapkan. Setelah itu masukkan bahan isian kepada kulit pangsit dan goreng kulit pangsit dengan api yang kecil dan goreng sampai warnanya berubah menjadi kekuningan. Adapun pembuatan es Tibisel atau es timun biji sasi, potong benggolan timun agar tidak terasa pahit, parut timun, lalu siapkan wadah dan masukkan campuran bahan lainnya, dan es timun biji sasi pun siap disajikan. Adapun kajian teori atau analisis usaha, yang pertama yaitu kekuatannya, di mana bahan baku yang digunakan mudah didapatkan, produk lebih menarik ketimbang produk yang lain, menawarkan harga yang relatif terjangkau, sudah mengikuti teknologi yang ada dengan cara mempromosikan via media sosial. Kelemahannya itu memiliki ketahanan yang tidak lama, memiliki kandungan lemak, dan tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Peluangnya itu belum banyak produk yang memproduksi makanan ini dapat memasarkan produk ini melalui sosial media sehingga peluang mendapatkan konsumen lebih besar. Produk dapat dikonsumsi di berbagai kalangan usia sehingga dapat meningkatkan ketertarikan dan pembeli untuk membeli produk ini. Hambatannya itu masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang produk ini. Strategi pemasaran yang kurang efektif dan tidak ada peminat yang cukup menetap. Dan adapun analisis modal usaha, yang mana gambaran modal usaha yang akan dikeluarkan untuk kedepannya, baik itu hot pangsit maupun es Tibisel. Yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup.
Berdasarkan rancangan bisnis hot pangsit oyeng dan STB Cell yang disusun, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu potensi pasar yang menjaminkan kombinasi hot pangsit dan STB Cell menawarkan varian produk yang menarik bagi pelanggan dengan potensi yang besar karena kedua produk ini ringan, menyegarkan, cocok dinikmati pada berbagai suasana. Visi misi yang menyajikan hot pangsit dan STB Cell dengan cita rasa lezat, kualitas terjamin, harga terjangkau. Tujuan komitmen untuk memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Dan adapun menu dari bisnis plan yang akan saya kembangkan ke depannya. Mungkin cukup sekian penjelasan bisnis plan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.